mau haji ini aku tuh kayak melo, terus kalau denger kayak tadi adalah baik Allah maha baik tuh nangis. Kemudian untuk yang seger banget ya. Seger ya. Lagi nggak seger aku tuh, aduh nggak tambah sekarang lagi tambah sakit. Thank you ya mas. Ya, anak aku pulang. Makasih ya. Ya, ya. Percepat bunda. Harus cepet operasi. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah digelar Alhamdulillah. haji dari keluarga. Insya Allah. Ya, nggak sebenarnya aku cuma undang kayak keluarga. Terus kalau misalnya ada temen yang nanya, ada pengajian baru aku kasih tahu gitu. Karena kenapa? Karena memang yang paling inti kan adalah keluarga. Mama juga datang, terus ada tim aku juga. Mungkin ya selama dalam perjalanan aku ada misalnya salah kata, salah ucapan ke apalagi ke orang-orang kerja ya yang memang mungkin kita lebih sering berinteraksi. Nah, itu tadi ada pengajian, ada ceramah terus kita berdoa bersama lalu aku meminta maaf satu-satu ke mereka karena memang pasti ya namanya kita mau berangkat, main juga aku mikir-mikir aku masih ada utang nggak ya gitu kan kita takut ya. Terus juga nggak tahu kenapa mau haji ini aku tuh kayak melo, terus kalau denger kayak tadi adalah baik Allah maha baik tuh nangis. Terus tadi ini udah berantakan banget, udah kayak nangis-nangis orang salaman. Terus mbak-mbakku yang kerja udah 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun tuh pada kayak ya pasti kan aku sering ada ya salah juga, ada misalnya ucapan yang kurang apa, malah mereka yang bu maafin aku ya lah, aku yang minta maaf, aku ya pasti banyak salah sebenarnya. Terus minta maaf ke mereka jadinya ya pastilah, maksudnya kan namanya kita hidup manusia pasti banyak hilaf, banyak salah kata, salah sikap. Jadi alhamdulillah bisa semua tadi. Dan ustadznya kan Ustadz Hilman juga kalau jadi bikin mewek sepanjang doa. Dan ya udah kita selesai. Ya besok masih ada apa konser di Indosiar coba. Jadi dibikinin konser di Indosiar. Oh, nggak apa-apa ya. Masih ada konser di salah satu TV Bunda sama Mas Ana karena kan aku anniversary. Jadi dibikinin acara 2 jam sama TV khusus Anang Ashanti sama anak-anak. Alhamdulillahnya. Jadi besok kita ambil dulu itu, terus sehari istirahat karena aku packing juga belum selesai. Alhamdulillah banget tuh. Aku sampai nggak beli baju loh. Saking dikirimin banyak banget nih apa kakak Igun, dikirimin sama temen ini temen itu semua ngirim baju sampai berlebih sampai aku bingung. Bener-bener kayak ya udah tadinya mau beli baju jadinya nggak jadi karena kan aku pengen pakai bajunya yang nyaman di sana, pengen pakai bajunya yang adem gitu karena mau beribadah. Terus tadi dikasih tahu juga step-step karena aku belum pernah kan naik haji, jadi aku nggak mau udah dikasih privilege yang bisa berangkat terus aku nggak manfaatkan sebaik mungkin, nggak mau. Karena katanya kita pulang dari sana tuh seperti bayi yang terlahir kembali, dosanya nol, ibaratnya dimulai dari nol. Jadi nggak mau, benar-benar harus memanfaatkan momen tersebut untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lah gitu. Persiapannya udah berapa persen bunda? Packing baru 50%, besok lah packing lagi karena memang aku tuh kemarin ya ujian tertutup ke Korea, ujian terbuka, terus ada beberapa ke Singapura kan aku kemarin Disney Cruise, terus ke dokter diharuskan untuk operasi secepatnya, tapi aku bilang dok saya mau naik haji. Nah takutnya kalau naik haji tuh nanti takutnya ada infeksi atau apa kalau operasi dulu, jadi sama dokter dikasih obat buat 1,5 bulan biar ini. Tapi anehnya tetap minum obat tuh tetap kayak nanti hari ini aku bisa ngerasa makanan sedikit, besok hilang. Hari ini aku bisa nyium, besok hilang. Terus yang paling masih sampai sekarang sakit tuh pas sujud. Setiap kali aku sujud, kadang-kadang aku kalau sholat aku bilang mau Ustadz aku sakit banget kalau sujud, dikasih cara lah yang supaya lebih nggak ini. Cuma kan kayak kurang enak ya gitu. Jadi setiap sujud tuh sakit banget. Apalagi naik pesawat. Nah ini besok, kemarin naik pesawat aja berapa kali, Korea, Singapura sama Surabaya aja aku setiap naik pesawat udah take off sama landing. Kalau pas di atas sudah enggak. Nah ini mau pergi lagi, aku coba agak nggak enaknya pas pesawatnya aja gitu lagi. Aduh pikiran lagi gitu. Tapi kalau ini mau ibadah jadi aku yakin mudah-mudahan nggak sakit lah gitu. Untuk persiapan mental sendiri gimana bunda? Kan sudah suhunya juga tinggi bunda. Iya manasik terakhir. Jadi manasik tadi pagi kan 2 kali aku manasik ke makturnya. Yang manasik terakhir ini karena emang udah nggak ada manasik terakhir tuh aku nggak bisa datang. Jadi alhamdulillah baik banget dari travelnya datang untuk bisa ngasih pemaparan yang benar, kasih hari pertama sampai hari terakhir harus kayak apa, doanya apa, semuanya apa, tadi dijelasin gitu.
berangkat sendiri apa bareng makanan atau? Pertanyaanmu masa berangkat sendiri? Ya sama suami dong, kan honeymoon yang Masya Allah lah ya, ini benar-benar. Itulah makanya jadi 15 tahun kita. Jadi kita 7, ya. Jadi kita benar-benar spesial banget gitu kali ini karena memang bisa merayakan anniversary pernikahan kita itu naik haji. Itu yang aduh Masya Allah banget itu tambahannya. Jadi terus tadi aku bilang sama dia, kita kan nggak ada setiap hari tanpa cekcok sebenarnya. Nanti di sana sabar-sabarin diri ya. Jangan kita cuma berdua nih kata Pak Ustadz. Karena godaannya tadi Abang Atam Aurel bilang, Bun, aduh waktu pasti permasalahan suami istri itu di sana. Karena berdua antar koper lah, antar apa, jadi banyak istighfar dan aku nggak mau ada sedikit pun selisih paham gitu. Jadi ya dia harus ngertiin atau aku sebaliknya harus ngertiin gitu. Untuk persiapan mental sendiri seperti apa sih Bun? Di sana juga kan suhunya panas ya kata Ibu. Oh kalau itu aku udah prepare ya, aku udah ibaratnya siapin vitamin, obat-obatan aku yang sinus terutama aku bawa, obat autoimun pun walaupun nggak pernah aku minum lagi aku bawa juga. Aku takut tiba-tiba kenapa iya. Semua obat-obat bawa dan yang paling penting tuh siap karena kalau dibilang mental aku kan daftar udah dari 2018. Dibilang berangkatnya 2024. Gagal udah sedih. Terus 2025 ya mau barengin sama anak sama Aurel nggak bisa berangkat juga ya, namanya memang kalau aku bilang itu kan kalau kita mau berusaha kayak apapun, tadi kata Pak Ustadznya ada orang yang punya uang banyak pun gak kepikiran mau naik haji. Ada orang yang ya jadi haji itu gak bisa diprediksi gitu. Kalau kata Allah berangkat ya berangkat. Ya alhamdulillah ini aku udah siap banget sih untuk berangkat. Oh ya iyalah, ini kan dipanggil Allah ke rumah Allah ya, dipanggil Allah di dunia ya gitu, ke rumahnya. Dan bener-bener aduh perasaannya belum berangkat aja aku tuh udah ngerasa kayak mewekan, melo, terus kayak saya kira aku nanti di sana doanya udah kucatet gitu, udah ini banget gitu. Anak-anak Jadi dititipin apa aja Bun? tadi abang sama Kaloli udah bilang, Bunda, mama dari Bandung, mamanya Mas Anang, mama kita datang ke Jakarta khusus jagain anak-anak 2 minggu. Udah biar kamu tenang, udah pergi oma di sini, oke. Terus juga kata Kaloli, nanti anak-anak mau aku bawa ke Bandung, katanya. Ya udah nggak apa-apa, banyak yang jagain, ada Kajiel juga. Jadi alhamdulillah kakak-kakaknya, neneknya semua pada bantu, sampai teman-teman sekolahku juga ibu-ibu nanti pokoknya ntar ada harusnya aku bawa ke sini ya, alhamdulillah. Jadi akunya nggak terlalu kepikiran. Kalau ada kekhawatiran yang dari Bunda yang sana mungkin ada apa faktor-faktor? Kekhawatiran lain nggak, aku sudah sangat sangat siap. Cuma satu kekhawatiranku adalah, tapi aku yakin juga Allah akan menjaga aku, kondisiku yang bukannya kondisi lain ya, kondisi sinus aku nih boleh dibilang udah sampai dokter sana bilang harus immediately dioperasi gitu. Cuma dengan kondisi yang mau berangkat haji takutnya malah nggak bagus, nanti malah kan kesakitan atau apa. Jadi lebih baik setelah haji gitu. Nah sakitnya di kepala, terus sesak napas kadang kalau malam, ngomongnya bindeng, nyanyi juga nggak nyaman. Nah itu yang kondisi-kondisi itu. Tapi untuk naik haji tuh aku masih kayak yakin bahwa insya Allah aman ya. Cuma ya namanya khawatir pasti, karena kan namanya aku ngerasain sakit ya pasti aku ada rasa yang aduh nanti kira-kira kalau kambuh gimana ya atau apa. Tapi insya Allah lah. Kalau misalnya kambuh itu penanganannya gimana sih? Obat sih, obat. Kemarin kan udah di scan semuanya, memang kondisinya udah airnya udah numpuk banget di tengkorak wajah gitu. Jadi makanya dokter bilang kamu bisa hidup kayak gini setiap hari, saya amazed dia bilang. Ya sesak napas tiap malam. Makanya kalau nggak minum obat ya waktu aku di cruise itu karena aku nggak minum obat kan sesak napas sampai aduh udah pakai uap pakai apa segala. Makanya pas ke dokter dikasih obat antibiotikku aja sampai sebulan ini dikasihnya. Enggak 2 minggu sorry. Obat antihistaminnya 1 bulan, obat banyak lah. Berarti bakal obat-obatannya juga banyak nih. Banyak, bekal obatnya banyak karena emang harus diminum setiap hari sampai aku pulang dari haji. Selain obat, Obat buat nahan datang bulan tuh yang paling penting. kalau orang-orang kan ada fun fact-nya bahwa
sesuatu misalnya bunda nggak jauh bisa jauh dari sambal atau apa, bunda ada Oh nggak enggak. kayak gitu? Aku nggak ada mikirin mau makanan bagi aku udah nomor sekian. Yang aku pikirin itu kondisi obat sama kesiapan mental aku untuk tetap sehat, kesiapan mental aku untuk bener-bener udah gak boleh di sana ngurus yang lain gitu. Udah kerjaan apa semua taruh, khusus ibadah. Bahkan anak pun udah taruh dulu gitu. Tapi dari bunda sendiri menghadapi obat banyak banget di Jerusalem, pernah ngerasa aduh Oh enggak lah, aku pernah minum obat yang lebih parah daripada ini. Obat udah makanan sehari-hari dulu, jadi kayak gini mah nggak terlalu berat ya, karena buat aku udah kulewati semua yang lebih parah. tadi seberapa pil bunda? Oh kalau sini sih nggak terlalu, dia lebih banyak tuh semprot hidungnya, terus ada semprot garamnya, semprot hidungnya tuh ada 3, antibiotik 1, ada obat 3, semprotannya 3, 6. Vitaminku yang banyak. Tapi ini masih menjadi ini pakai sama orang-orang. Kamu vitaminnya banyak banget ya, terserah orang nggak mau. Yang penting aku mau minum vitamin biar karena kan aku kadang-kadang nggak bisa dapat asupan dari makanan yang benar. Dengan aku minum vitamin ya aku biar nggak kekurangan vitamin gitu. Sebelum berangkat masih ada acara juga nih bun, waktu istirahatnya kurang. Enggak lah. Ya mau gimana emang aku semakin aku stresin semakin aku ya Allah itu baik banget sama aku benar-benar. Kayak tahun lalu tuh aku kayak tahun bersih-bersih gitu ya. Tahun lalu tuh tahun kayak aku diainiin, aku diapain, ada aja masalah di 2025. Dari 2026 sampai sekarang aku tuh menemukan kayak diganti gitu duka-duka yang kemarin di 2025. Jadi Masya Allah banget aku kalau masih mau mengeluhkan hidup aku kayaknya terlalu gimana, kayak aku tiba-tiba bisa kemarin lancar ujian, aku bisa menempuh ini, aku bisa melalui ini, aku bisa melewati banyak hal, ada banyak hal yang benar-benar aku tiba-tiba kemarin lomba Indonesia round 1, round 2 menang, padahal apalah kita kayak pertama kali kita masuk ke Korea kemarin kayak wah negara lain tuh keren-keren banget gitu. Aduh gimana ya, mata uang kita aja paling kecil gitu kan. Tapi dan Masya Allah banget. Dan akhirnya banyak orang yang dengan kita menang round 1 round 2 kayak oh Indonesia ya, Indonesia. Jadi kedenger lah gitu yang iya gitu. Jadi ada yang sempat tanya, aku taunya Bali. Ya Bali is part of Indonesia aku bilang gitu. Bunda sehari juga nggak sih bun tahun ini Nah, kurban juga? ya iya dong kurban. Kan anak-anak ada di sini biar anak-anak yang ngurusin. Kurban aku setiap hari kan selalu ke deket orang dekat ya, rumah di sini karena aku baginya juga bukan ke orang-orang belakang sini supaya mereka yang menikmati. Kurban apa bun tahun ini? Ya mas harus disebut bang, ya udah aja. Ayam. Berapa ekor fisiknya bu? Gini, aku kalau masalah itu aku belum bisa jawab ya, namanya panggilan hati ya. Aku cuma nggak mau kalau misalnya aku memaksakan diri karena wah udah haji terus aku harus kayak ada suatu keharusan yang membuat aku sebenarnya kayak belum yakin nanti suatu saat malah aku harus misalnya berubah lagi gitu. Aku nggak mau. Jadi kemantapan hati dan support dari suami. Kalau suami support dan hatiku mantap, insya Allah ya aku lakukan. Tapi kalaupun belum, masih banyak hal lain yang bisa aku benahi kok. Intinya kalau udah mulai dari titik nol ya mungkin tertutup yang lebih tertutup dulu dalam segala hal gitu. Terus hatinya lebih dijaga, sikapnya lebih dijaga, ucapannya itu kan itu juga karena ya tadi mulai dari bayi baru lahir kan aku mau benar nggak mau menyanyiakan kesempatan yang aku dikasih. berarti mulai merasa nyaman dengan penampilan baru sekarang ini. Nggak udahlah. Doain aja. Pelan-pelan. Doain pelan-pelan. Proses, semua orang punya proses dalam hidupnya yang tidak bisa dipaksakan, dan kalau dipaksakan juga jadi tekanan, akhirnya pakai gara-gara oh tekanan orang. Oh karena kata orang kalau habis ini harus begini. Aku pengen, aku memang yakin dan aku benahi diriku juga dulu dalamnya gitu. Itu sih. Cantik loh bun, makin orange. Amin ya Allah, doain ya. Dalam 2026 ini banyak hal-hal baik yang Masya Allah banget. perjalanan spiritualnya seperti apa Wah. yang dirasakan? Aku tuh memang mungkin karena hidup aku tuh tidak pernah mengeluhkan apapun kepada orang kecuali kepada Allah.